Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Walhamdulillahi ala kulli hal. Dan segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Apapun kondisi kita, sesulit apapun, sesakit apapun, separah apapun, ketahuilah bahwa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di akhir Jumat ini bertepatan dengan tanggal 21 Jumadal Akhirah 1447 Hijriah, 12 Desember 2025. Kita kembali berjumpa di saat sebagian kita sedang tidak baik-baik saja. Bicara musibah, semua tidak menginginkan musibah dan petaka itu terjadi. Tapi dia datang tanpa kita undang. Dia hadir tanpa kita berdoa memohon kehadirannya. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Ada sebagian orang yang akhirnya takut bahwa apa yang terjadi di sana mungkin saja terjadi di tempat dia. Kemudian dia mempersiapkan diri. Ketahuilah, tidak semua bencana dan musibah karena dosa. Tidak semua bencana dan musibah karena dosa. Karena kita tahu orang yang paling dahsyat balanya itu para nabi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika perang Uhud, beliau terluka. Bahkan beliau sempat pingsan. Berdarah wajah beliau. Patah gigi Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi bukan karena dosa. Karena Allah ingin mengangkat derajat beliau. Tidak semua musibah karena dosa. Tapi semua dosa membawa kepada musibah. Jangan berburuk sangka kepada orang lain ketika dia tertimpa musibah. Kecuali memang ada realita, saksi dan bukti nyata bahwasanya dia pendosa. Tapi kalau tidak, maka berbaik sangkalah kepada orang. Apabila musibah itu menimpa kita, maka berburuk sangkalah engkau kepada dirimu. Dan berbaik sangkalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Hari ini kita ingin mengkaji bagaimana sikap kita sebenarnya. Sedikit membahas tentang fikih musibah. Agar tatkala musibah itu datang menimpa, kita tahu apa sebenarnya yang terjadi. Karena memang dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini terkutuk. Kalau bukan dunia yang meninggalkan kita, maka kita akan meninggalkan dunia. Itu sebuah keniscayaan yang akan dialami oleh setiap insan. Dan kematian adalah musibah. Yang kita tahu keluarga tidak menginginkannya, tapi dia datang. Di surat Ar-Rum ayat 41, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang penyebab terjadinya kerusakan di muka bumi ini.
Karena apa sih? Bukankah Allah sudah memfasilitasi manusia untuk tinggal di muka bumi ini? Mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Rizki ditanggung, waktu ditetapkan. Tapi kenapa datang banjir bandang? Kenapa datang longsor? Kenapa terjadi gempa? Kenapa terjadi tsunami? Kenapa terjadi kebakaran yang tentunya orang-orang tidak menginginkannya? Coba kita baca ayat ini. Ar-Rum ayat 41. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar. Ternyata itu tanda kasih sayang Allah. Kerusakan yang terjadi yang kita lihat di sekitar kita, di muka bumi ini, baik di daratan atau di lautan. Dahulu orang-orang yang tinggal di laut ketakutan, maka mereka tinggal di gunung. Dan memang apabila terjadi gempa yang dahsyat, yang berpotensi tsunami, maka masyarakat diarahkan ke gunung. Tapi gunungnya longsor. Kemana mereka akan kembali? Kemana mereka akan berlari? Ternyata Allah sengaja menimpakan ini kepada mereka, agar mereka merasakan balasan atas perbuatan dosa mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang belum mati punya kesempatan. Yang berada di tempat lain yang melihat kejadian, engkau punya kesempatan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang di tempat kejadian dan masih bernyawa, engkau punya kesempatan. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rumahmu yang hilang, mobilmu yang hanyut, nggak ada masalah. Yang penting engkau kembali kepada Allah, dan Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Jadi jelas bahwa dosa membawa kenaasan, dan Allah Azza wa Jalla memberikan balasan. Allah tidak pernah tidur, Allah tahu. Ahibati fillah, di surat Al-Isra ayat 59, Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan beberapa petaka kepada manusia itu untuk menakut-nakuti mereka. Tujuannya apa? Supaya kembali kepada Allah lagi. Coba kita baca di surat Al-Isra ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Allahu Akbar. Sekali lagi, kita harus mengenal Allah.
Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Tapi kadangkala manusia terlena karena kecintaan kepada dunia. Dia berpikir dia akan kekal dan abadi di muka bumi ini kalau dia punya harta yang banyak, punya kekuasaan. Nggak ada. Ketika kota Kufah yang ada di Irak sana gempa. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ada di sana. Maka dia berkata, "Ayuhan nas, wahai umat manusia, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh." Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kalian itu sedang menegur kalian. Maka terimalah teguran Allah itu. Bertobatlah kepadanya sebelum Allah nggak peduli di tempat mana kalian akan binasa. Itu di masa sahabat. Pada saat generasi itu adalah generasi yang penuh dengan ketaatan. Bahkan kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang sesudahnya. Kemudian generasi yang sesudahnya. Bayangkan ini kejadian menimpa generasi terbaik. Tapi mereka langsung berburuk sangka sama diri mereka. Memang tidak semua musibah karena dosa. Tapi dosa itu membawa kepada musibah. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi gempa juga di kota Madinah, di kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Ayuhan nas, wahai umat manusia, ma kanat hadhi zalzala illa 'inda syai'in ahdathu. Ini enggak mungkin gempa ini kecuali karena perbuatan kalian. Ada sesuatu yang dilakukan sama kalian. Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. In adat la usakinukum fiha abada. Kalau kembali gempa ini, aku nggak akan tinggal bersama kalian selama-lamanya. Umar akan hijrah. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala musibah itu datang, kita harus sadar. Kita ini pelaku dosa. Jangan sok suci. Dan bagi orang-orang yang di tempat lain, yang dia tidak terdampak dengan musibah itu, jangan merasa aman. Jangan kemudian kita menunjuk-nunjuk mereka pelaku dosa. Kita pelaku dosa. Di surat Asy-Syura ayat 30, Allah menyebutkan tentang musibah yang menimpa kita secara pribadi. Bukan musibah umum ya, yang menimpa banyak orang. Ada musibah yang menimpa kita secara pribadi. Di harta kita mungkin, di kebun kita, di tubuh kita, di keluarga kita, di anak-anak kita. Kenapa sih itu terjadi? Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Itu musibah bukan karena semua dosa kita, tapi sebagian saja. Dan masih banyak yang dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla. Maka nggak perlu ngomongin orang, kita ngomongin diri kita. Kita ini pelaku dosa. Dan subhanallah di akhir surat Fatir ya, sebenarnya ada 2 ayat yang menyebutkan, yang mengkaji secara mendalam tentang musibah itu.
yang Allah sebutkan di surat Asy-Syura ini, banyak loh yang dimaafkan sama Allah. Banyak. Kita ini kadang-kala sebagai pegawai berbuat salah sedikit aja udah SP1. Kesalahan kedua SP2. Berbuat salah lagi pecat. Itu terjadi di tempat kerja kita. 3. Tapi Allah subhanallah wa ya'fu an katsir, banyak yang dimaafkan sama Allah azza wa jalla. Banyak. Kalau setiap manusia berbuat dosa itu Allah kasih hukuman, maka ana dan antum nggak akan ada di sini. Tidak akan ada sapi yang hidup di muka bumi. Tidak ada kambing yang berjalan. Tidak ada onta yang ada di padang pasir. Nggak ada. Allah memaafkan banyak. Allahu Akbar jemaah. Di surat Fatir tadi yang disampaikan ada surat An-Nahl ayat 61, tapi kita akan baca surat Fatir ayat 45 supaya kita sadar. Tafadhalina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Dan kalau adalah sudah ditetapkan. Barusan kita menyebutkan sebabnya. Karena memang Allah menjadikan sesuatu ada sebabnya. Tapi musibah itu sudah ditulis. Sebagaimana engkau sehat pun sudah ditulis. Ada orang yang tahu-tahu jadi kaya. Kok bisa ya? Loh itu udah takdir Allah. Oh iya, tapi kan karena aku berusaha. Naam. Mungkin ada sebabnya engkau usaha, tapi ketahuilah. Berapa banyak orang yang juga berusaha, yang juga berjuang, bahkan mungkin lebih keras daripada dirimu, tapi dia tetap susah hidup. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang tidak beriman, tapi hidupnya nyaman. Itu tadi, kenapa dia nggak dihukum? Dosa dia lebih besar daripada dosa anak. Allah menunda. Dan Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat pembalasan. Tidak balasan kebaikan, tidak balasan keburukan. Kecuali sedikit yang diberikan di dunia ini. Maka seorang mukmin, ketika engkau terkena musibah, maka yakinlah bahwa itu sudah ada dalam catatanmu. Udah ditulis. Nggak mungkin luput dari dirimu. Di surat Al-Hadid, surat besi, ayat 22-23, Allah menjelaskan tentang takdir ini. Karena orang yang beriman dengan takdir, dia akan cepat pulih ketika musibah itu datang menimpanya. Ya tentunya dia sedih, tapi keimanan dia, kenapa kok aku yang kena? Kenapa kok bukan fulan? Kenapa rumahku yang hanyut? Kenapa bukan rumahnya fulan? Padahal fulan ini, na'udzubillah, sholat aja gak pernah. Kenapa rumahku yang longsor? Rumah dia enggak. Kenapa mobilku kok bukan mobil dia? Maka engkau harus beriman dengan takdir. Tadi udah disampaikan di awal. Tidak semua musibah karena dosa, tapi dosa itu membawa kepada musibah. Dan boleh jadi Allah menjadikan rumahmu yang hanyut bukan rumahnya fulan. Karena Allah ingin kebaikan buat engkau. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala.
bukan Allah tambahkan rezekinya. Baik, kita baca surat Al-Hadid ayat 22-23. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل محتال فخور. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Cat balaknya itu para nabi, bukan dirimu, bukan. Para nabi. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang mendekat ke sana, makom. Orang itu dikasih ujian sesuai dengan keimanan. Jadi Allah jelaskan bahwa semua sudah ditulis agar engkau tidak perlu mencari kambing hitam, tapi evaluasi diri penting buat dirimu. Kenapa kau bukan dia? Engkau harus evaluasi. Yang mendapatkan nikmat juga supaya tahu. Jangan engkau kemudian berbangga diri, terlalu bergembira, berpikir bahwa itu karena perjuanganmu. Enggak, Allah yang kasih. Dan itu udah dicatat sama Allah. Udah ditulis. Ditulis bahwa engkau akan naik pangkatmu, naik jabatanmu, engkau akan dapat rezeki yang banyak. Itu udah ditulis. Maka yang mendapatkan nikmat tidak sombong, yang terkena musibah tidak tenggelam dalam duka cita, stres, depresi, enggak. Loh, semua sudah ditulis sama Allah. Wa'lam, kata Nabi SAW berpesan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas, annama asabaka lam yakun liukhtiya, wa ma akhta'aka lam yakun liusiba. Ketahuilah, ini ilmu yang menjadi landasan iman, bahwa apa yang menimpamu itu memang tidak akan luput dari dirimu. Nggak perlu kau berpikir, andai kata kalau aku pindah dari sana, andai kata kalau pada waktu itu aku tidak bangun rumah di situ, udah selesai. Berapa banyak orang yang tinggal di bantaran sungai juga nggak apa-apa. Dan apa yang luput dari dirimu memang nggak akan menimpa engkau. Semua udah ditulis. Dan beriman dengan takdir ini menjadi landasan kuat seorang untuk bertahan. Karena dia tahu dia tidak pernah menciptakan dirinya sendiri. Dia hadir dalam menyelesaikan ujian. Dan kemudian yang selanjutnya yang dituntut orang yang terkena musibah ini, ya sabar dan berharap pahala. Sabar. Sabar ini dibutuhkan dalam semua kondisi sebenarnya. Sabar itu ada 3 macam. Sabar menjalankan perintah Allah. Sabar menjauhi larangan Allah. Yang kadangkala kalau kita nggak sabar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita akan dituntut bersabar karena musibah yang menimpa kita. Sabar terpaksa. Ya sudah, mau gimana lagi. Tapi seorang yang memiliki sifat penyabar, dimanapun dia diletakkan, dia akan berbahagia. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menyampaikan, menjelaskan secara detail bentuk-bentuk musibah dan bala yang Allah akan berikan, Allah udah jelasin. Jadi kita tuh kalau dikasih penjelasan, tolong dengerin. Karena sebagian orang itu ketika dia berangkat kerja, anggap dia mau kerja di satu daerah yang jauh, dikasih penjelasan sama pihak kantor, dia nggak dengerin. Akhirnya ketika dia sampai sana, loh ini kok kayak gini, oh ini kok seperti ini. Engkau tidak tahu sikap apa yang harus diambil. Tapi yang mendengarkan
dan sadar serta memahami apa yang dijelaskan oleh pihak kantor tentang hal-hal yang akan dia hadapi, maka dia akan tenang. Oh iya, udah kasih tahu Ana, ini akan terjadi. Oh, Ana udah kasih tahu, ini akan terjadi. Udah kasih tahu. Oh, udah alhamdulillah. Kau jadi tahu sikapmu ya. Ya udah, aman insyaallah. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 155-157. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Allah jelasin, engkau akan ditimpa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai meninggal dunia, kekurangan buah-buahan, dan bentuk musibah-musibah lainnya. Allah berikan contoh ini. Jadi ketika manusia hidup dan dia telah diberi penjelasan tentang apa yang akan menimpamu, maka dia akan siap. Sikap apa yang harus diambil? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira. Kepada siapa? Sabar. Apa sih artinya sabar? Menahan diri dari mengatakan sesuatu. Jadi menahan lisannya dari mengatakan sesuatu, menahan tubuhnya dari melakukan sesuatu, dan menahan jiwanya dari berprasangka yang buruk-buruk. Dia tahan semuanya dari mengucapkan yang tidak sesuai dengan syariat dan akal sehat. Dari melakukan tindakan yang secara akal dan syariat nggak boleh dilakukan. Itu orang sabar. Nahan diri. Sakit iya. Engkau menangis nggak apa-apa menangis. Teteskan air matamu. Tapi tetap engkau tahan diri. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang secara akal sehat dan syariat tidak dibenarkan. Ketika orang ini bersabar, dia akan dapat apa? Sabar itu tadi menahan diri dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah. Dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Yang rumahnya hilang, yang kebunnya hilang, yang motornya hilang. Memang kau bukan pemilik. Tapi sebagian kita merasa memiliki. Ada seorang syekh di pedalaman Afrika sana ya, yang biasa terjadi badai gurun. Ketika terjadi badai yang akan memporak-porandakan tenda-tenda mereka, yang akan menguburkan sebagian hewan ternak mereka. Ketika badai itu datang, semua diminta untuk menyelamatkan diri. Ketika badai selesai, semua diharap bangkit. Syekh itu mengatakan, ayuhan nas, kata dia, kalian lihat, kalian perhatikan yang masih bisa selamatkan, selamatkan. Kambing yang masih hidup dan sudah sekarat, ya disembelih. Kita itu diciptakan sejatinya untuk kehilangan segalanya. Ya.
Kita diciptakan untuk kehilangan segala. Maka seorang yang mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Kami, anak ini milik Allah. Bumi itu milik Allah. Rumah milik Allah. Engkau aja milik Allah. Engkau itu dimiliki Allah. Dan kepada Allah kami akan kembali. Maka orang yang seperti ini akan Allah berikan berkah dalam hidupnya. Berkah dari Tuhan mereka. Allah akan kasih rahmat. Dan Allah akan kasih petunjuk. Dan ketahuilah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa perhitungan. Sholat ada hitungannya, sedekah ada hitungannya, sabar nggak ada hitungan. Makanya orang-orang yang hidupnya senang, kelak pada hari kiamat, tatkala Allah membagikan pahala kepada ahlul bala, kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan petaka, penuh dengan bala, ya, maka orang-orang yang hidupnya senang ingin bagaimana kulit mereka digunting-gunting, karena mereka melihat betapa besarnya pahala buat mereka. Semua ada perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan yang selanjutnya, ya, seorang muslim perlu berikhtiar dan berusaha dalam menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya. Semua harus ada usaha. Setelah kita beriman dengan takdir, kita yakin semua sudah ditetapkan, kita dituntut bersabar, ya kita bersabar, bukan berarti engkau ya berpangku tangan, tidak mau ambil pelajaran. Contoh yang hidup di bantaran sungai. Secara aturan pemerintah kita sudah membuat aturan. Iya Ustaz. Tapi kadang-kala kejadiannya itu air membuat sungai sendiri. Nah, tapi ada yang kau harus mengambil usaha dan ikhtiar. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Semeru. Mereka juga tertimpa musibah. Lahar dari Semeru umpamanya. Kadang-kala memang mereka itu tinggal di tempat yang nggak boleh tinggal di situ gitu. Maka tolong jangan karena ambisi dunia mencari harta, akhirnya kita mengorbankan keluarga kita. Karena udah tahu tempat itu tempat yang terlarang, ada zona-zona yang seharusnya tidak boleh, ya sudah. Kemudian juga penyebab musibah itu apa sebenarnya? Kalau mungkin penyebabnya itu karena memang kita yang merusak alam, maka jangan dirusak. Engkau perbaiki. Alam ini titipan Allah. Kadang-kala karena rakusnya manusia kepada harta, ya dia tidak peduli. Akhirnya dia menyebabkan musibah itu datang. Maka hendaklah tetap ada usaha bagaimana seorang muslim bertawakal kepada Allah, tapi dia tetap berikhtiar dan berupaya. Kemudian kembali kepada Allah. Engkau harus bertobat, beristighfar. Di awal tadi sudah disinggung bahwasanya tidak semua musibah karena dosa, tapi dosa itu menyebabkan musibah. Maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah. Oh, bukan ana yang berbuat dosa, tapi mereka yang berbuat dosa. Sejak kapan engkau jadi maksum, tidak punya dosa? Sejak kapan engkau sibuk dengan dosa orang lain? Engkau lupa dengan dirimu. Dan boleh jadi ini penyebab musibah itu terjadi. Kita sibuk membicarakan dosa orang, tapi kita lupa introspeksi diri kita sendiri. Banyak dosa kita. Abu Bakar saja, ketika minta doa sama Nabi alaihi salatu, Abu Bakar nih yang dijamin masuk surga, yang insya Allah dia akan dipanggil dari semua pintu surga yang 8 itu. Ketika dia minta doa, dikasih doa sama Nabi SAW untuk dibaca ketika sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah,
Sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Nggak ada yang ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan pengampunan dari dirimu dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bayangin, itu Abu Bakar. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bih." Ini bukan termasuk angan-angan kalian atau angan-angan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Tapi pembalasannya tadi boleh jadi langsung, boleh jadi tunda. Ketika ayat itu turun, Abu Bakar tanya sama Nabi SAW. Kalau kita setiap berbuat salah dihukum sama Allah, binasa kita. Abu Bakar takut. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah kau sakit? Ya, kau gundah, kau capek, kau lelah, kau letih. Itu penghapusan dosa. Maka tolong, dalam kondisi seperti ini, bangsa Indonesia, seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali beristighfar, bertobat. Wow, Ustaz suudzon sama kita. Ya Allah jemaah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai umat manusia, semuanya dipanggil tanpa terkecuali, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yawm akthar min 70 marrah. Aku, kata Nabi SAW, dalam sehari itu bertobat, beristighfar lebih 70 kali. Antum berapa kali istighfar? Ingat, tanpa terkecuali seluruh rakyat Indonesia. Kalau Nabi saja alaihissalam beristighfar lebih 70 kali, kita seharusnya berapa? Engkau hitung istighfar. Kan itulah yang menyebabkan sebagian orang nggak mau bertobat, merasa yang dikerjakan benar. Seharusnya mereka berdoa, minta sama Allah Azza. Enggak. Selalu berpikir ini bencana alam, bencana alam. Iya betul, bencana alam. Tapi siapa pemilik alam ini? Kenapa terjadi di sana tidak terjadi di sini? Oh, kenapa curah hujannya banyak? Siapa yang menurunkan hujan? Tapi ada orang yang hatinya keras, yang memandang seakan-akan bumi ini tidak ada pemiliknya. Sebuah pandangan yang bertentangan dengan akal sehat. Ada yang punya bumi ini. Tapi yang terakhir, sikap kita adalah, ya, kita harus bahu-membahu, membantu, menolong saudara kita yang tertimpa musibah, yang tidak terkena musibah, atau yang terkena musibah tapi dia punya kelebihan harta, dia memiliki sesuatu yang dapat dia berikan, memberikan makanan kepada mereka, mengirimkan apa yang bisa dikirimkan kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta mereka, dalam kasih mereka, dalam kelembutan mereka seperti satu jasad. Satu jasad. Kalau ada satu yang sakit, maka semua akan peduli dengan yang sakit itu. Yang sakit kakinya, mata tidak tidur, badan semua demam. Seperti itu. Kejadiannya di Sumatera, kita di Jawa. Semoga di akhir Jumat ini Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmat buat kita semua. Allah menjadi pelindung dan penolong bagi saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang sedang tertimpa musibah. Dan semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara mereka, menghibur yang sedang bersedih, ya, menguatkan yang sedang lemah, dan memberikan petunjuk kepada mereka agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla.
Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Masih ada sisa waktu. Tafadhal. Barakallahu fiik. Barakallah. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan, ada kurang lebih 5 pertanyaan Ustaz di kolom chat. Namun sebelumnya mungkin nanti sebelum acara diakhiri, Ustaz mohon berkenan Ustaz, ada titipan dari saudara kita Bapak Afif Hendrawan yang sedang berada di Madiun dan istrinya sedang diuji oleh Allah dengan penyakit kanker. Sudah mengalami proses kemoterapi yang pertama. Mohon beliau personal chat untuk minta doa kepada Ustadz. Mudah-mudahan di hari Jumat sore ini Allah kabulkan. Saudaramu membantu untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini perlu menjadi perhatian kita semua ketika menceritakan musibah, petaka yang menimpa kita. Apa sebenarnya tujuannya? Kalau tujuannya mencari solusi, minta arahan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau tujuannya hanya sekedar mengeluh, maka hendaklah engkau hindari. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, masalah di tubuhnya, kalau dia vaksin akan berbahaya dengan dirinya, sepertinya dia bisa konsultasi kepada dokter yang dengan itu dia mungkin dapat arahan untuk tidak melakukan vaksin. Semoga ada jalan keluar. Dia tidak melakukan. Bagian harta kita untuk bersodakoh. Yang kedua, apabila kita hanya memberikan doa saja tanpa bersodakoh, bagaimana Ustadz? Apakah nanti kita kelak akan ditanya dan termasuk ke dalam hadis tersebut? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, subhanallah, ya hadis qudsi itu mengingatkan kita akan perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Ketika Allah mengatakan, ya ibna Adam, maritu, aku sakit, engkau tidak membesukku ya. Istat'amtuka, aku minta makan kepada engkau, nggak kasih aku makan. Hamba mengatakan, kaifa a'uduka, gimana aku membesuk engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Sudah ada yang terjun ke sana, ya alhamdulillah. Kita sudah nggak wajib lagi untuk melakukan hal itu. Artinya kewajiban itu gugur. Tapi kalau ternyata masih kurang bantuannya dan kita punya, ya sudah engkau bantu mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Krisna Budiarno di Jakarta. Pak Krisna ini Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya. Yang saya tahu bencana atau musibah itu bisa karena ujian, peringatan atau azab. Untuk itu bolehkah saya mohon kepada Allah untuk tidak terkena bencana atau musibah? Dan doa apa yang mudah bisa saya amalkan? Pertanyaan berarti saya istidraj, dan bagaimana menghindari istidraj ini tapi juga takut akan ditimpa musibah. Apakah boleh kita berdoa semoga kita nggak kena musibah ya? Bukan boleh. Kita diperintahkan untuk berdoa meminta agar dihindarkan dari tidak ada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala yang menyusahkan, tertimpa kesengsaraan, ketentuan yang buruk, dan dari musuh yang senang ketika musibah menimpa kita. Kita diperintahkan hal itu. Tapi kita tahu bahwasanya Allah akan memberikan ujian. Loh kan kita udah doa, kita udah minta, dan Allah janji akan mengabulkan doa kita. Nah, ingat, permintaan kita itu ibadah. Dan jawaban dari permintaan kita itu satu dari 3 hal. Yang diminta dikasih, atau diganti, atau disimpan. Diganti itu Allah palingkan musibah yang lebih besar atau yang setara dengan doa dia. Disimpan, Allah simpan di akhirat nanti. Kemudian kalau bicara istidraj ya kita itu harus sadar. Kita jangan pernah minta musibah. Dan ketika Allah memberikan nikmat kepadamu, dalam kondisi engkau terus berbuat dosa, maka hendaklah engkau beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla.
Karena memang ada dari salafus soleh yang ketika dia setahun, dia kok merasa baik-baik saja, tidak kena apa-apa, dia takut itu istidraj. Maka tatkala perasaan itu datang, maka segera bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Pak Vita Prihatoni dari Solo Raya. Bismillah, ketika ada musibah sebuah bangunan runtuh dan menyebabkan korban kita, seorang pejabat yang terkait mengucapkan qadarullah ke media, namun mengesankan bahwa pejabat tersebut cuci tangan dari tanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Karena musibah bangunan runtuh bisa diminimalisir jika desain dan proses membangunnya dilakukan dengan benar. Pertanyaan, bagaimana kita harus mempromosikan ucapan qadarullah yang benar sesuai Quran dan Sunnah? Barakallahu fiik. Iya, benar yang dikatakan pejabat itu qadarullah. Karena sudah terjadi. Kita tadi sudah sampaikan di surat Al-Hadid ayat 22, 23 bahwa segala musibah itu sudah dicatat. Maka katakan qadarullah. Tapi bukan berarti ucapan qadarullah itu menyebabkan orang tidak dihukum apabila dia menjadi penyebab kesalahan tersebut. Enggak. Seperti seorang yang menabrak, dia nggak ada keinginan menabrak. Tahu-tahu nabrak orang mati. Ada konsekuensi hukumnya. Tapi tetap dia katakan qadarullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka disinilah kemudian apabila ada kesalahan dari pihak yang membangun umpamanya ini dan itu, ternyata tidak ada IMB-nya, ada macam-macam, itu ada konsekuensi hukum lainnya. Tapi ketika sudah terjadi, katakan qadarullah wa masya'afa'an. Nggak perlu ngomong, oh ini kan masih bisa. Kalau mau desainnya atau bangunnya dengan benar. Itu sebelum terjadi musibah. Ini sudah terjadi. Maka yang bisa dilakukan, jangan sampai terulang kejadian ini. Itu anak besar Ana suka tantrum dan melawan Ana sebagai ayahnya ketika diingatkan. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan Ana dikaruniai 3 anak laki-laki dan yang besar-besar, dan yang besar masing-masing berumur 8 tahun dan 6 tahun, Ustaz. Keduanya alhamdulillah ingin selalu pergi ke rumah Allah masjid untuk sholat jamaah. Namun anak-anak yang besar sering tantrum, marah-marah. Ketika Ana ingatkan malah tantrum di masjid, Ustaz. Sampai satu kejadian Ana tinggalkan saja di rumah sampai detik ini belum boleh ke masjid karena dapat mengganggu jamaah lain. Namun sekarang malah jadi berleha-leha sholat di rumah, walaupun sholatnya di rumah juga on time. Namun banyak amalan yang ditinggalkan sama anak-anak Ana saat tidak ikut ke masjid. Ana bimbang, satu sisi ingin memberi waktu biar anak semakin dewasa dan berpikir tidak tantrum lagi saat ayahnya ingatkan. Namun di sisi lain anak-anak malah jauh dari kebaikan. Walaupun masih anak-anak, tapi Ana ingin selalu terapkan kebaikan-kebaikan pada anak-anak itu. Ana sudah senantiasa bertaubat. Pintar-pintar. Ada anak umpamanya, kalau Ana bawa ke masjid sebelum qomat, umpamanya sebelum iqamatus sholat, maka dia akan bermain, ini ganggu jamaah. Tapi kalau Ana bawa dia pas waktu iqamatus sholat, maka dia akan duduk di soft selesai. Maka ini menjadi solusi. Gitu. Jadi orang tua yang tahu kenapa anaknya tantrum. Ada anak-anak memang yang cepat marah sehingga orang tua harus belajar tentang bagaimana menyikapi anak itu. Dan kebanyakan kita memang jadi orang tua tanpa pernah belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik ya. Mungkin itu yang perlu dilakukan sambil terus mendoakan, dan semoga dengan seperti itu ya kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi intinya usahakan membawa anak itu ke masjid, tinggal boleh jadi kita cari masjid yang sepi, kita cari masjid yang insya Allah jamaahnya tidak akan terganggu, boleh jadi sholatnya di musola yang nggak banyak anak-anak kecil-kecil di sana. Jadi banyaklah yang bisa diusahakan orang tua sehingga menghindari anak itu jadi tantrum. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan bagi Ustadz. Dari Pak Putra Ismail Muhammadiyah di Makassar. Mana yang terbaik Ustadz ketika anak masuk SMP? Langsung dimasukkan pesantren atau sekolah sunnah yang tidak kewajiban? Kalau bicara mana yang lebih utama, semua anak itu atau setiap anak itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda.
kemudian juga keberadaan sekolah-sekolah yang bisa menjaga anak kita dari satu kota ke kota lain juga berbeda. Umpamanya, nggak perlu masuk pesantren ini anak, karena alhamdulillah ada sekolah yang full day, sehingga anak bisa tiap hari pulang, apalagi kalau anak perempuan umpamanya, jadi lebih enak. Dan di rumah bisa dekat sama ibunya, ada kontrol yang matang dan pengawasan yang baik. Ahlan wa sahlan. Boleh jadi itu lebih baik. Atau boleh jadi homeschooling. Ada banyak pilihan model-model sekolah ya. Jadi hendaklah orang tua melihat kondisi anak, kondisi sekolah yang ada, dan kondisi keluarga. Sehingga di situ dia bisa menetapkan apakah masuk pesantren atau tidak. Atau tetap di rumah. Atau malah tadi homeschooling. Jadi orang tua yang harus banyak mengkaji dan mempelajari. Semoga mereka segera pulih untuk bangkit kembali menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.